Oke, selamat datang kembali di video Nerd Indut bareng gua Budi Ismail. Kali ini gua mau ceritain tentang penampakan monster laut di Samudra Hindia yang tercatat dalam sejarah ya. Mengingat kemarin gue pernah ngebahas tentang Sea Serpent Alvin yang mirip banget sama Plesiosaurus, dan kayak kita ketahui lah 70% bumi ini diisi sama air atau laut gitu kan. Dan dari 70% itu baru 10% yang dijelajahi oleh manusia gitu. Berarti masih ada 90%-nya lautan di dunia ini yang masih menjadi misteri. Dan kali ini gua dapat bahan konten tentang makhluk-makhluk yang disebut sebagai monster laut yang tercatat di Samudra Hindia dari buku seorang peneliti, penjelajah, ahli biologi, dan salah seorang pendiri ilmu semu kriptozoologi yang bernama Bernard Heuvelmans. Si Bernard ini membagi penampakan monster laut di Samudra Hindia menjadi dua periode, yaitu di tahun 1914 sampai 1945 dan dari tahun 1946 sampai 1989. Oke, jadi yang mau gua bahas penampakan yang tercatat dari tahun 1914 sampai 1945 yang Bernard sebut di bukunya itu sebagai periode masa perang. Catatan pertama datang dari seorang bernama W.S. Arthur dari Pulau Melville di Australia pada tahun 1916. Oke, di tahun 1916 itu catatan tentang monster Loch Ness ini udah lumayan populer lah, dan kita tahu sendiri gitu. Orang-orang Inggris itu juga banyak yang datang ke Australia lah untuk membuat suatu pemukiman pada saat itu. Nah, ketika ini W.S. Arthur ini bertugas sebagai pembuat peta saat itu. Arthur menulis kepada surat kabar Sydney Morning Herald tentang penampakan yang diduga olehnya dan nakoda kapal Pukat Ned Baxter sebagai penampakan monster laut selama perjalanan mereka ke Pulau Melville di lepas pantai utara Australia. Ketika itu pada sore hari sekitar pukul 18.30, sebagian besar kru kapal Baxter beristirahat di bagian bawah kapal yang sedang bersandar di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Elphinstone Drift di Australia. Saat itu Arthur yang bertugas membuat peta Pulau Melville sedang mengamati area tersebut menggunakan sebuah kapal skoci. Sampai suatu ketika seorang kru kapal Baxter berteriak kepadanya bahwa ada sesuatu dari arah belakang skocinya berenang dengan cepat menuju ke arah Arthur. Arthur yang terkejut mencoba menajamkan pandangannya. Awalnya dia mengira objek tersebut adalah batu besar yang timbul di permukaan laut. Tapi tiba-tiba dari jarak 9 meter muncul sebuah kepala reptil selebar 2 meter, dan kalau dilihat dari gelombang yang dihasilkan dari pergerakan makhluk itu, Arthur mengira panjang tubuh dari makhluk itu mencapai 12 meter. Nah, si Arthur ini kan pembuat peta ya. Jadi perkiraan Arthur ini ya melesetnya tipis-tipis lah, karena dia tuh pembuat peta, dan zaman dulu itu pembuatan peta itu nggak digital kayak sekarang pakai lidar, pakai apalah gitu. Tapi pembuatan peta itu mereka manual gitu, neropong pakai binokular dan lain sebagainya. Jadi ya perkiraan Arthur ini ketika dia ngelihat makhluk itu keluar dari dalam air dan riak-riak gelombang yang dihasilkan makhluk ini, sekitar 12 meter lah ukuran makhluk ini panjangnya gitu. Besar juga. Ketika makhluk itu makin mendekat, Arthur mencoba memukul kepala makhluk tersebut dengan dayung yang ada di skocinya. Namun makhluk itu menghindar masuk ke dalam air. Tapi beberapa saat kemudian, Arthur merasakan sesuatu yang besar menabrak skocinya hingga membuat tubuhnya hampir tercebur ke dalam laut. Sebisa mungkin Arthur mencoba mendayung mendekati kapal Baxter, dan beberapa kali juga ia merasakan ada sesuatu yang membentur dayung yang dia pegang. Ketika sampai di atas kapal Baxter, Arthur melihat ada 2 gigi besar tertancap di dayungnya. Bahkan 4 gigi lagi ditemukan menempel di lambung skoci yang dia naiki. Dari deskripsi yang diceritakan oleh Arthur, Bernard, sang penulis buku, menyimpulkan kalau makhluk yang dilihat oleh Arthur ini adalah makhluk kriptid long neck atau monster laut long neck yang sekilas itu mirip banget sama gambaran dari Plesiosaurus zaman dulu, zaman purba itu.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penampakan monster laut di Big Bay, India 1921. Seorang pelaut kerajaan Inggris bernama Rupert T. Gould pada tahun 1921 mendapatkan sepucuk surat yang di dalamnya sang penulis surat mengatakan kalau dia melihat seekor monster laut dekat pelabuhan Big Bay di Mumbai, India. Sang penulis meminta Rupert untuk merahasiakan identitasnya karena takut reputasinya jatuh di masyarakat Inggris karena dia mengaku melihat monster laut. Dalam suratnya, sang penulis mendeskripsikan bentuk dari monster laut yang dia lihat saat berlayar menggunakan perahu kecil di dekat pelabuhan Big Bay. Makhluk tersebut memiliki leher yang tegak lurus keluar dari permukaan air sepanjang 3 meter dengan sisik-sisik berwarna hijau di bagian punggung atau belakang makhluk ini dan sisik kuning pucat di bagian perut atau di depannya. Kepala makhluk ini memiliki lebar sekitar 40-50 cm dan terlihat seperti kepala kura-kura raksasa Galapagos. Melihat dari ukuran kepala dan panjang lehernya, si penulis surat mengira makhluk ini memiliki panjang tubuh sampai dengan 6 meter lebih. Melihat dari ukurannya dan bentuk deskripsi yang dilaporkan si penulis ini kepada Rupert, Bernard di dalam bukunya cukup skeptis sih. Dia bilang kalau mungkin yang dilihat oleh si penulis surat ini adalah ular piton besar dari India yang saat itu kebetulan sedang berenang di dekat pelabuhan Big Bay di Mumbai mungkin. Oke, selanjutnya kita bahas penampakan monster laut di Sri Lanka pada tahun 1922. Penampakan monster laut kali ini dicatat oleh Bernard itu dari seorang pelaut Belanda dari kapal yang bernama Bali. Ya, nama kapalnya itu Kak Bali gitu. Tapi penampakannya ini nggak di Bali, melainkan terjadi di Sri Lanka. Pada 31 Oktober 1922, para pelaut Belanda dari kapal Bali menceritakan pengalaman mereka melihat monster laut di perairan Sri Lanka yang berjarak 9 km dari pelabuhan terdekat. Kru kapal Bali bernama Kriut mendeskripsikan penampakan makhluk itu dengan mengatakan bahwa makhluk tersebut memiliki leher panjang yang menyembul ke permukaan air. Makhluk itu terlihat seperti reptil dengan sisik berwarna abu-abu kehijauan. Kriut menyimpulkan bahwa makhluk itu memiliki panjang tubuh keseluruhan sepanjang 10 meter lebih. Dan Bernard kembali lagi menyimpulkan kalau makhluk ini adalah sejenis makhluk kriptid long neck gitu. Ya, yang kita bisa sebutlah Plesiosaurus modern mungkin. Selanjutnya ada lagi penampakan pada tahun 1923 di Socotra, Madagaskar. Catatan penampakan monster laut selanjutnya diceritakan oleh Bernard berasal dari seorang perwira keempat Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama H.G. van Hoyus. Penampakan monster laut ini terjadi di dekat Pulau Socotra di Madagaskar dan di Laut Arab pada Februari 1923. Sang pelaut mengisahkan pada sore hari di bulan Februari 1923 saat dirinya bersama seorang perwira Belanda di dek kanan kapal. Tiba-tiba terdengar bunyi benturan keras dari dalam air. Lalu tidak lama kemudian mereka mendengar sesuatu yang besar melompat keluar dari dalam laut. Dari jarak 30 meter mereka melihat seekor hewan laut raksasa melompat ke permukaan sebelum akhirnya kembali menyelam ke dalam laut. Hewan itu terlihat seperti reptil namun memiliki 4 sirip yang menjadi pengganti kakinya. Dan seluruh badan hewan tersebut dipenuhi sisik berwarna abu-abu kecoklatan. Oke, dari deskripsinya tadi ini hewan emang plesiosaurus banget ya. Selanjutnya masih ada penampakan dari monster laut yang dicatat oleh Bernard yang terjadi di Samudra Hindia, tepatnya di perairan Simeulue, Aceh pada tahun 1928. Kapten kapal Bengkalis milik kerajaan Inggris bernama J.R.E. Swan mencatat penampakan monster laut pada tanggal 15 Agustus 1928 ketika kapal Bengkalis yang dia nahkodai berada di sebelah barat perairan Simeulue. Tidak hanya Swan yang mengaku melihat penampakan monster laut tersebut, tapi semua kru kapal Bengkalis mengaku melihat makhluk itu dari jarak 365 meter. Awalnya mereka mengira objek yang mereka amati adalah batang pohon besar yang mengambang di lautan. Namun ketika sang kapten mengambil binokularnya untuk melihat lebih jelas objek tersebut, Swan pun terkejut ketika melihat objek itu ternyata adalah seekor hewan. Swan mendeskripsikan makhluk tersebut sebagai reptil laut terbesar yang pernah dia lihat. Makhluk itu menurutnya memiliki kulit yang berwarna sangat mirip dengan warna kulit anjing laut, yaitu abu-abu kecoklatan, dan juga memiliki 4 sirip di masing-masing badannya yang menjadi pengganti kaki makhluk tersebut. Jadi itu cerita terakhir dari periode perang yang dicatat oleh Bernard, penampakan makhluk-makhluk yang disebutnya sebagai monster laut di Samudra India.
Dan menurut gue sih kepunahan massal dinosaurus. Tapi kenapa buaya bisa selamat? Karena dia hidup di air. Kan kalau diceritain kepunahan massal dinosaurus itu karena akibat komet kan, dan bumi terbakar jadi mati semua dinosaurus itu. Tapi kenapa si buaya bisa hidup? Karena dia hidup di dalam air. Nah, sama juga dengan Plesiosaurus ini yang hidup di laut gitu. Apakah dia bisa bertahan hidup dari kepunahan massal dinosaurus lainnya dan masih bisa survive di keadaan perairan era modern sekarang ini gitu? Tapi mengingat teknologi sekarang itu udah canggih banget ya, kenapa buat membuktikan keberadaan makhluk ini susah gitu? Dan masih banyak banget orang yang skeptis. Ya, gue juga termasuk yang skeptis, tapi sedikit percaya sih. Tapi itu kembali lagi ke persepsi atau pendapat kalian masing-masing ya. Apakah masih ada Plesiosaurus yang hidup di tengah lautan sana gitu? Itu kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Untuk video Nerd in Wood kali ini cukup sampai di sini. Gua mau ucapin semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa lagi di video Nerd in Wood selanjutnya. Bye bye.